Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Khairunisa, NPM 2308260020 dari kelas A, angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan mind map saya yang berjudul Sistem Urinari untuk blok BSO2. Pertama dimulai dari definisi. Nah, apa itu sistem urinary? Jadi sistem urinary itu dia adalah sistem organ yang terdiri dari ginjal, ureter, vesika urinari atau kandung kemih, dan uretra. Sistem ini tuh berfungsi untuk membentuk, menyimpan, dan mengeluarkan urin sebagai hasil ekskresi untuk membuang sisa metabolisme dan zat beracun di dalam tubuh. Selain itu, sistem urinary itu dia juga berperan penting dalam menjaga hemostasis, yaitu keseimbangan cairan, elektrolit, asam basa, tekanan darah, serta membantu pembentukan sel darah merah melalui hormon eritropoietin dan aktivasi vitamin D. Selanjutnya itu ada anatomi sistem urinary. Jadi anatomi sistem urinary itu dia terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada ginjal, ureter, vesika urinari atau kandung kemih. Yang terakhir itu ada uretra. Nah, ginjal sendiri itu tugasnya itu dia untuk menyaring darah, membentuk urin, dan mengatur keseimbangan cairan tubuh. Yang kedua itu dia ada ureter. Jadi ureter itu dia saluran yang membawa urin dari ginjal ke kandung kemih melalui gerakan peristaltik. Yang ketiga itu ada vesika urinari atau kandung kemih. Jadi vesika urinari ini itu di tempat penyimpanan sementara urin sebelum nantinya itu akan dikeluarkan. Kemudian itu ada uretra yang terakhir. Nah, jadi uretra itu dia itu saluran terakhir yang mengeluarkan urin ke luar tubuh. Selanjutnya itu ada fungsi dari sistem urinary. Jadi fungsi dari sistem urinary itu dia meliputi ada 6. Pertama itu fungsinya itu untuk mengekspresikan sisa metabolisme seperti urea, keratinin, dan asam urat. Yang kedua itu dia fungsinya itu untuk mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Contohnya itu ada natrium, kalium, dan klorida. Yang ketiga itu menjaga keseimbangan asam basa atau pH darah. Yang keempat itu mengatur tekanan darah melalui sistem renin, angiotensin, aldosteron atau RAAS. Yang kelima itu dia menghasilkan hormon eritropoietin yang merangsang pembentukan sel darah merah. Dan yang terakhir itu fungsi dari sistem urinary itu ialah mengaktifkan vitamin D menjadi bentuk aktif atau kalsitriol untuk membantu penyerapan kalsium. Selanjutnya ada fisiologi sistem urinary atau pembentukan urin. Jadi pembentukan urin itu dia terjadi melalui 4 tahap. Tahap pertama itu ada tahap filtrasi. Nah, tahap filtrasi itu nanti penyaringan darah di glomerulus itu terjadi penyaringan darah di glomerulus sehingga terbentuk urin primer. Yang kedua itu ada tahap reabsorpsi. Nah, tahap reabsorpsi ini dia itu penyerapan kembali air, glukosa, dan asam amino dan elektrolit yang masih diperlukan di dalam tubuh. Kemudian yang ketiga itu ada tahap sekresi. Jadi tahap sekresi sendiri itu dia adalah penambahan zat sisa seperti ion H+, K+, amonia, dan obat-obatan ke dalam tubulus. Dan yang terakhir itu dia ada tahap ekskresi. Jadi tahap ekskresi itu dia adalah urin akhir dialirkan melalui ureter, disimpan di kandung kemih, lalu dikeluarkan melalui uretra. Selanjutnya itu dia ada regulasi. Jadi fungsi sistem urin itu dia kan diatur oleh beberapa hormon. Dia itu ada hormon ADHD, aldosteron, ANP dan yang terakhir itu ada RAAS. Nah, untuk regulasi hormon ADH itu atau antidiuretik hormon itu dia itu tugasnya itu untuk meningkatkan reabsorpsi air sehingga volume urin itu nantinya akan berkurang. Yang kedua itu dia ada hormon aldosteron. Nah, hormon aldosteron sendiri itu dia tugasnya itu untuk meningkatkan reabsorpsi natrium dan air serta meningkatkan ekskresi kalium. Yang ketiga itu ada ANP atau hormon atrial natriuretic peptide. Dia itu tugasnya itu untuk meningkatkan pengeluaran natrium dan air sehingga itu nantinya akan menurunkan tekanan darah di dalam tubuh kita. Yang terakhir itu dia ada hormon RAAS atau hormon renin angiotensin aldosteron system. Jadi tugas hormon ini itu untuk mempertahankan
tekanan darah, dan volume cairan di dalam tubuh. Dan yang terakhir itu dia ada kelainan-kelainan yang bisa terjadi pada sistem urinary. Itu nanti dia bisa mengenai beberapa penyakit di sistem urinary kita. Yang pertama itu dia infeksi saluran kemih atau ISK. Jadi pada infeksi saluran kemih akibat bakteri itu dia paling sering disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Kemudian ada urolithiasis, itu nanti dia terbentuk batu ginjal dan saluran kemih. Ada glomerulonefritis, sindrom nefrotik. Nanti sindrom nefrotik itu ditandai oleh proteinuria masif, hipoalbuminemia, edem, dan hiperlipidemia. Kemudian ada gagal ginjal akut dan kronik. Jadi gagal ginjal akut ini atau AKI itu nanti penurunan fungsi ginjalnya nanti penurunannya itu terjadi secara mendadak. Kemudian kalau misalnya untuk yang kronik atau CKD itu penurunan fungsi ginjalnya itu progresif dan menetap selama lebih dari 3 bulan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada penjelasan yang kurang atau salah, mohon dimaafkan. Sekian presentasi mind map dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.